Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 2 dan 3. Anak-anakku, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa agar dalam belajar diberi pemahaman, kemudahan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, makanan bergizi, serta menghargai perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat menyebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, kalian dapat menjelaskan tentang makanan bergizi. Ketiga, kalian dapat memahami pengamalan sila kedua Pancasila. Keempat, kalian dapat menirukan gerakan lompat kelinci diiringi lagu Lompat Kelinciku. Anak-anakku, manusia mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya masa bayi sejak lahir hingga umur 1 tahun. Masa balita itu umur 1 sampai 4 tahun. Masa anak-anak umur 5 sampai 10 tahun. Masa remaja umur 11 sampai 20 tahun. Masa dewasa umur 21 sampai 49 tahun. Masa tua umur 50 tahun ke atas. Makanan bergizi salah satu penyebab tinggi dan berat badan bertambah. Makanan berguna untuk membentuk bagian tubuh dan pengganti bagian tubuh yang rusak. Dapat juga memberikan tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Makanan bergizi dapat berasal dari hewan atau tumbuhan. Makanan bergizi mengandung 1 karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Ya, sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Misalnya beras, jagung, kentang, ketela pohon atau singkong, dan sebagainya. Kemudian kedua, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Bagian tubuh yang rusak akan segera diganti dengan bantuan protein yang diperoleh dari makanan. Contoh ikan, telur, daging, susu, dan tahu tempe. Kemudian ketiga, lemak berfungsi sebagai
sumber energi, dan cadangan makanan. Misalnya telur, daging, keju, minyak, mentega, dan susu. Kemudian keempat, vitamin dan mineral. Apa itu vitamin, anak-anak? Ya, vitamin itu adalah zat yang sangat penting bagi pertumbuhan. Vitamin itu ada beberapa macam, seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K. Jadi vitamin banyak terdapat di sayuran dan buah-buahan. Kemudian kelima adalah air. Jadi air itu diperlukan oleh tubuh karena bila kekurangan air itu akan kekeringan. Di dalam air terdapat mineral-mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, bahkan ada yang kurus. Jadi manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya makanan, minuman, pola hidup sehat, keturunan, dan sebagainya. Tetapi walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila keberapa, anak-anak? Betul sekali, sila kedua Pancasila. Apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian lambangnya apa, anak-anak? Betul sekali, rantai. Anak-anakku, sekarang tirukan gerakannya diiringi dengan lagu Lompat Kelinciku. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa diwapri Ibu. Dan untuk lebih memahami materi, Ibu berikan tugas pada penilaian pembelajaran 2 nomor 1 sampai 4 halaman 33. Kemudian pembelajaran 3 di nomor 4 sampai 7 di halaman 36.
Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan berdoa. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.